kita mungkin lanjutkan perkuliahan pada eee, pagi hari ini. Ya ini perlu disampaikan sedikit gitu ya terkait dengan reaktor PAX bed reak reaktor gitu ya. Jadi PAX bed atau reaktor berkatalis atau biasanya diisikan katalis gitu ya. Jadi kalau apa, kalau di eee, CSTR, di eee, plug flow reaktor itu ya mungkin saja ada katalis ya, sebetulnya mungkin saja ada katalis. Misalkan katalisnya sama fasanya gitu ya, fasa liquid itu ya. Kalau pasal liquid kan memang ya mau tidak mau dia selalu mengikuti aliran gitu ya, meskipun nanti setelah keluar dari reaktor itu nanti coba untuk dipisahkan gitu ya dengan menggunakan alat pemisah ya, tergantung nanti ya kondisi dari masing-masing katalis. Ya ada yang mungkin dipisahkan berdasarkan berat jenis, ada yang dipisahkan berdasarkan temperatur dan lain sebagainya. Ya ini yang pasti setelah keluar dari reaktor itu coba dipisahkan terlebih dahulu karena eee, katalis kan harganya juga cukup mahal gitu ya, cukup mahal sehingga harapannya itu bisa dipergunakan kembali. Ya meskipun gitu ya, meskipun ada juga mungkin katalis yang sangat mudah untuk diperoleh gitu ya. Eee, ini kita usahakan untuk di ini ya apa, kita pisahkan. Ya kalau kita ketahui bahwa katalis merupakan suatu bahan yang mempengaruhi eee, laju reaksi kimia ya. Kenapa? Karena laju reaksi kimia ini kalau kita harapkan kan dalam proses kontinu gitu ya, dalam proses kontinu itu tidak berlangsung terlalu lama gitu ya. Ya, ya kalau bisa memang tidak lebih dari 1 jam ya karena mungkin dalam apa, dalam proses kontinu itu biasanya kalau pada saat kita merancang eee, pabrik gitu ya, itu beroperasi selama 330 hari gitu ya misalkan ya. Ya 330 hari meskipun kalau dari kalender itu 365 gitu ya. Jadi 330 hari. Selalu demikian gitu ya, selalu demikian meskipun tidak salah kalau misalkan dikatakan 365 hari. Tapi ada beberapa mungkin kalau misalkan terjadi problem ya atau pemeliharaan dan lain sebagainya sehingga ya perlu pabrik tersebut mungkin harus shutdown terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau shutdown kan tidak serta-merta mungkin 1 hari itu langsung bisa dioperasikan. Ya dia eee, terlibat dalam katalis gitu ya, terlibat dalam maksudnya terlibat dalam reaksi, namun tidak mempengaruhi reaksi tersebut. Sedangkan katalisis itu lebih pada kita mempelajari gitu ya, mempelajari keberadaan ya, keberadaan dan juga manfaat dari katalis ya atau proses dengan menggunakan katalis atau katalitik proses.
Ya kita harapkan memang, dengan adanya, katalis di sini, itu bisa membantu kita untuk mencapai target gitu ya, target sesuai yang, kita inginkan. Ya katalis ini harganya cukup mahal, terutama mungkin untuk katalis-katalis, padat gitu ya, meskipun, sekarang, terus berinovasi ya agar, katalis ini harganya cukup murah gitu ya, cukup murah meskipun ya itu tadi ya kalau misalkan kalau kita menemukan invensi ya harga jualnya, jadi mahal karena, di situ ada ya nilai ini ya, apa, nilai paten gitu ya yang, perlu kita atau royalti ya, royalti yang kita, bayarkan kepada ini ya, apa, kepada inventor gitu ya. Nah ini, mudah-mudahan, ya ada dari, kalian, kita gitu ya, yang, mungkin, bisa menemukan, katalis gitu ya yang memang, eee, di apa, dipakai gitu ya. Jadi, eee, katalis sendiri itu diperkirakan itu mencapai sepertiga dari, gross national product material yang diproduksi di Amerika. Ya meskipun ini, mungkin ya sampai sekarang juga tetap terus dikembangkan ya. Ya kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di apa, di grafik, eee, di sini ada beberapa mungkin ya. Ini ada yang pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Memang yang sering kita apa, kita perhatikan adalah, dia menurunkan energi, aktivasi ya. Jadi, tidak perlu mungkin apa, biasanya dalam proses itu memerlukan, tekanan gitu ya, tekanan dan temperatur yang cukup tinggi gitu ya, kalau tanpa katalis ya. Tapi dengan adanya, katalis di sini, ya mungkin tekanan, temperatur juga, bisa mungkin diturunkan, otomatis energi untuk mengaktifkannya juga turun ya. Ya meskipun kalau kita ketahui katalis juga tidak hanya untuk mempercepat laju reaksi, tapi, bisa jadi untuk, memperlambat ya, memperlambat, laju reaksi. Kalau kita, perhatikan, pada industri makanan dan, minuman gitu ya, makanan dan minuman seringkali, ditambahkan katalis gitu ya, ditambahkan katalis. Ya yang kita mungkin, kenal sebagai zat, pengawet ya, zat pengawet. Zat pengawet itu, sebetulnya juga untuk, membantu memperlambat gitu ya, kalau di makanan, di minuman, mungkin ya ini katalis secara umum ya. Jadi, tidak untuk, spesifik gitu ya. Jadi, eee, misalkan untuk memperlambat, proses, metabolisme di mikroorganisme gitu ya. Jadi, bagaimana agar bisa tahan lama gitu ya, ya karena, untuk di industri makanan dan minuman sendiri, ya memang ada yang secara alami gitu ya, secara alami itu dengan, kedap kedap udara gitu ya, namun, ya kebanyakan ya, eee, apa, eee, makhluk hidup ya, makhluk hidup itu misalkan, memerlukan, oksigen sehingga, terjadi metabolisme dan lain sebagainya ya. Kita, eee, di sana mungkin, perlu apa, ditambahkan, katalis. Ya dengan adanya katalis tentunya kalau kita, secara spesifik gitu ya, spesifik di sini, ini ya apa, menurunkan energi aktivasi dan mempercepat,
reaksi ya, yang mempercepat reaksi. Ya katalis juga mempengaruhi otomatis ya selectivity gitu ya. Selectivity ini biasanya kalau produk yang kita inginkan ya, yang otomatis kita mengarahkannya ke produk yang kita inginkan gitu ya. Jadi mempengaruhi selectivity ya. Selectivity kan ini ya terutama untuk memperoleh produk yang kita inginkan. Misalkan A plus B menjadi C plus D gitu ya. D itu hasil samping ya atau undesired product, yang C itu adalah desired product ya. Jadi produk yang kita inginkan itu misalkan di C gitu ya. Nah ini tentunya kan spesifik gitu ya untuk menghasilkan C. Oh ya kita gunakan katalis misalkan ya X gitu ya. Jadi kita bisa 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 mengarahkan ke produk yang kita inginkan. Dan yang kedua juga yield gitu ya. Yield ini adalah hasil ya, hasil akhir tentunya juga dengan jangka waktu yang diperpendek tadi ya. Jadi uh, ini yield ini adalah produk dibagi dengan bahan baku gitu ya. Secara ini ya, secara generalnya produk dibagi dengan bahan baku sehingga produknya ya juga semakin meningkat gitu ya. Jadi dia mempengaruhi dari ini ya katalis ya. Katalis mempengaruhi dari reaksi. Yang kita bicarakan di sini adalah katalis padat ya. Ya, kita lebih ke katalis padat, kemudian reaktornya itu adalah packed bed reaktor. Ya, packed bed reaktor diarahkan untuk ini reaktor dengan katalis padatnya. Ya meskipun di packed bed reaktor juga nanti kita akan membahas ini di kesempatan mendatang gitu ya di minggu depan. Insya Allah kalau kita ketahui bahwa reaktor itu performanya itu tidak selalu ideal ya. Jadi kalau misalkan eh, ini kadangkala ya perlu kita beri beri bahan yang tidak bereaksi, misalkan seperti resikring dan lain sebagainya itu hanya untuk ini ya menghomogenkan gitu ya. Ya, apalagi mungkin kalau untuk reaktor plug flow reaktor ya. Ya, reaktor plug flow reaktor kalau kita perhatikan dia eh, apa? Jet atau liquid gitu ya. Liquid masuk gitu ya, keluar gitu ya, tanpa ada yang menghalangi ya. Nah, makanya biasanya di plug flow reaktor kadang kala eh, diberi ini ya diberi penghalang gitu ya agar di sana itu terjadi pencampuran yang jauh lebih baik gitu ya. Biasanya diberikan buffle ya. Buffle itu agar tercampur dengan jauh lebih baik. Ya atau dengan menggunakan packbed misalkan resikring yang atau zat-zat lain yang tidak bereaksi sehingga karena di reaktor yang ideal memang yang kita harapkan adalah homogen ya, homogen. Makanya di sana ada beberapa asumsi gitu ya, asumsi yang kita buat ya. Misalkan pengadukannya homogen. Nah, namun kalau tidak homogen ya itu seperti apa gitu. Nah, itu reaktor ideal. Mudah-mudahan di kesempatan depan kita cuma membahas reaktor-reaktor non ideal ya.
Ya ini beberapa bentuk dan ukuran dari katalis gitu ya. Biasanya dibuat pelet gitu ya. Pelet itu ada yang bentuknya silinder, ada yang bentuknya spare gitu ya. Ya, spare atau bola dan lain sebagainya. Ya ini PEX katalis bed ya. Nah ini tentunya katalis pellet kalau kita perhatikan gitu ya, dia mempunyai rongga ya, ya. Jadi mempunyai rongga. Ya, rongga ini untuk apa? Yaitu tadi ya, dengan semakin banyaknya rongga ya dalam katalis itu akan memperluas luas permukaan ya. Salah satu dari apa, dari usaha kita untuk mempercepat reaksi adalah kita memperbesar luas permukaan gitu ya, permukaan kontak. Kalau katalis ini kan fungsinya dia mengaktifkan sisi aktif gitu ya, sisi aktif dari reaktan. Ya, kalau kita perhatikan mungkin ini ya permukaan dari katalis pelet misalkan bentuknya gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau digambarkan jajaran genjang ya mungkin bisa saja kotak gitu ya. Jadi luas permukaan katalis. Ya ini memang mungkin pernah kalian dapatkan di kinetika katalis gitu ya. Ada tujuh langkah untuk reaksi katalitik gitu ya. Yang pertama ini ya, eksternal difusi dari ini apa dari luar gitu ya, bak difusi gitu ya, eksternal difusi. Ini misalkan A ya ke ini ya apa ke internal difusi gitu ya. Jadi ke permukaan nanti ke permukaan katalis. Kemudian dari permukaan katalis di apa di sisinya diaktifkan lagi gitu ya. Kan mulut katalis masuk diaktifkan gitu ya. Diaktifkan setelah aktif dia keluar ya ke mulut katalis gitu ya atau rongga dari katalis. Setelah itu ya terjadi lagi ini ya apa dari mulut katalis lepas itu merupakan sisi aktifnya ya. Ya yang kita perlu ketahui di dalam katalis adalah sisi aktif ya. Ya sama pada saat mungkin kalian praktikum gitu ya, praktikum PDTK 1 kalau nggak salah ya. PDTK 1 ada adsorpsi gitu ya. Di awal-awal kenapa proses adsorpsi itu cepat gitu ya? Karena ya itu tadi ya, apa, ruang kosongnya masih banyak gitu ya, ruang kosongnya masih banyak sehingga proses penyerapan itu cepat ya. Nah, kemudian kalau ini apa, sudah jenuh atau saturated gitu ya, saturated maka proses adsorpsi itu semakin melambat ya. Semakin melambat dan akhirnya konstan gitu ya. Di sini juga sama sebetulnya ya. Nah, di sini juga sama ya. Ini di awal itu eh, banyak gitu ya. Nanti pada satu saat itu dia akan ini ya apa mengalami jenuh gitu ya atau saturated ya. Tapi proses yang diharapkan di katalis ini memang ya ini ya apa hampir mirip dengan adsorpsi gitu ya, tapi sebetulnya berbeda ya. Ya, hampir mirip dengan adsorpsi makanya di apa di langkah tadi itu ada semacam adsorpsi gitu ya, baru nanti
disopsi gitu ya atau dilepaskan, kembali ya. Nah, diharapkan, katalis ini terus teregenerasi ya, meskipun nanti satu saat pasti dia akan, kondisi jenuh ya. Oh ya, saya lupa untuk me-recording sebentar. Oh, sudah. Ya, ini, eee, reaksi yang, tidak menggunakan katalis ya. Kemudian, active site di sini yang menjadi perhatian kita ya, menjadi, perhatian kita ya, eee, hampir mirip seperti proses adsorpsi tadi yang saya sampaikan. Ya ini misalkan, seperti ini gitu ya, seperti ini, eee, etilidin ya di, permukaan katalis platinum ya. Di permukaan katalis, platinum ini etilidin ya. Kita perhatikan di, sini gitu ya, ini katalis, platinum. Katalis platinum ini, cukup cukup mahal ya, cukup mahal jadi etilidin, eee, teradsorb gitu ya, teradsorb di apa, di permukaan katalis platina di sini ya. Ya, dia ini gitu ya, kemudian, otomatis mungkin bonding di sini, ikatan rangkapnya itu, terlepas gitu ya, terlepas. Nah ini akan menjadi sisi aktif ada yang lepas gitu ya. Ini misalkan, H2-nya ini, eee, menjadi, eee, sangat, reaktif gitu untuk, bereaksi ya dengan, reaktan lainnya. Ya ini, beberapa, apa, yang kemungkinan terjadi di dalam katalis seperti yang saya sampaikan tadi ini kita mengikuti, ini ya adsorpsi step ya. Jadi langkah-langkah, proses adsorpsi gitu ya. Ini misalkan, A gitu ya, A ya, kita perhatikan A kemudian, eee, katalis gitu ya. Nah ini, dia otomatis nanti, terikat gitu ya, terikat dengan, seperti ini ya. Ya, ini misalkan A, ini solid katalis gitu ya. Nah ini, menjadi seperti ini, kemudian dia ini berikatan gitu ya. Nah ini, kita katakan A dot S gitu ya. Ya, jadi ada vakan dan, occupy site-nya. Ya, apalagi mungkin kalau kita perhatikan, ya banyak sebetulnya, vakan ini ruang kosong gitu ya, pori-pori, ya pori-pori punya luas permukaannya itu yang, ini ya, apa, menjadi, vakan site dari, katalis ya. Sedangkan occupy ya ini ya, A, B gitu ya. Jadi untuk, sistem yang ditunjukkan, seperti ini gitu ya, maka, total konsentrasi totalnya adalah CV ini, konsentrasi vakan, V ini vakan ya, vakan berarti, ruang kosong gitu ya, plus CA A dot S plus, CB dot
S ya, kalau misalkan ada seperti ini ya. Ya kita, eee, ini apa, laju reaksi pada katalis gitu ya, reaksi pada, katalis mungkin mudah-mudahan, bisa diikuti ya kalau kita lihat A plus S yang tadi saja ya, yang awal yang kita, yang B-nya di ini ya. Jadi A plus S menjadi A dot S gitu ya. Nah ini karena reaksi bolak-balik gitu ya, reaksi, bolak-balik ya. Jadi, eee, ini pada saat awal ini adalah, vakan ya atau, kosong gitu ya. Sebentar mungkin, ini ada tamu gitu ya. Nah ini, eee, kita kalau misalkan saya punya A menjadi B bolak-balik gitu ya. Berarti kita menuliskan, minus RA sama dengan gitu ya, KA gitu ya, dikurang gitu ya, dikurang K mungkin, ya kalau misalkan K12 misalkan ya, K K1 CA gitu ya, ini mungkin bisa dibayangkan gitu ya. Nah kemudian, minus, eee, K2 ya, CB gitu ya. Ya, kalau dia bolak-balik ya, kalau bolak-balik. Nah ini demikian pula gitu ya, karena ini, eee, ya di katalis itu maunya nanti, sisi aktif, sisi aktifnya, eee, itu akan, kembali lagi gitu ya, kembali lagi teregenerasi. Ya ini, eee, dalam, eee, tem, tekanan ya. Jadi Ka, Pa gitu ya, ini sebetulnya boleh saja ini Cv vakan gitu ya, minus K minus A ya. Ini yang ke kanan itu Ka, ke kiri K minus A ya. Kita lihat di sini CaS gitu ya, ya, Ca dot S. Ya, kemudian yang, Ka sama, Ka itu bisa dikeluarkan gitu ya, dibagi, yang di sebelah sini Ca.S-nya dibagi dengan Ka gitu ya. Tapi Ka ini kita ini lagi ya, Ka, K besar A sama dengan, K kecil a per K minus A. Misalkan satuannya adalah, ini apa, karena dianggap orde satu gitu ya, ini atmosfer pangkat, minus satu ya. Pada saat, equilibrium ya, pada saat equilibrium ini RAD, tentunya sama dengan nol, kemudian Ka, RAD dibagi dengan Ka itu juga mendekati nol gitu ya, sehingga ya lebih apa ya, lebih simpel gitu ya, nol sama dengan PaCV minus Ca.S per Ka gitu ya. Nah, Ca, eee, ini harusnya ada dot S ya. Ini, Ca.S gitu ya atau CaS gitu ya, CaS itu kan ini, kalau dituliskan, eee, ini ya PaCV gitu ya sama dengan ya Ca.S atau CaS per Ka sehingga, Ca.S itu sama dengan Ka PaCV ya. Ini ya seperti ini.
Ya ini tinggal masukkan saja CT sama dengan CV plus CA.S tinggal ini ya. Ini, apa, ini KA-nya K besar ya. Ini KA, K besar. Ya, sehingga CT sama dengan, CV, ini CBS-nya tidak ada ya, CBS tidak ada. Beda kalau misalkan A plus B gitu ya, menjadi misalkan, ini ya, apa, menjadi produk. Ya kita lihat, apa, dari persamaan reaksinya saja. Ya atau, ini bisa juga disusun ulang gitu ya. Ini SEPI, ada ya SEPI di sini ya. Ini dimasukkan nilainya, CAS itu adalah KA besar, PA SEPI, SEPI-nya dikeluarkan, SEPI 1 plus KA PA ya. Ini seperti ini. Sehingga SEVI gitu ya, sevakan ini konsentrasi vakan yang mau kita cari nanti adalah CT per 1 plus KA PA. Ya ini, memang apa, ini ya, lebih mendekati ke proses adsorpsi gitu ya. Ya, kita dapatkan CP sama dengan CT per 1 plus KA PA CAS KA PA CP gitu ya. Nah, ini CP-nya diganti CT per 1 plus KA PA gitu ya. Ini CP-nya dimasukkan nilai ini gitu ya. Nah, sehingga CAS KA PA CT per 1 plus KA PA gitu ya. CAS per CT sama dengan KA PA per 1 plus KA PA. Ya ini ya. Ya kita, ini CT di sini CA per CT ini, sebagai sumbu Y gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya. Nanti, apa, kalau kita lihat dari sini gitu ya, dari persamaan ini ya CAS per CT sama dengan KAPA, maka yang berpengaruh di sini, tentunya adalah, tekanan ya, tekanan di sini yang menjadi variabel. Karena KA ini, memiliki nilai yang, konstan. Nah kemudian, diingat juga dari mungkin, pendekatan hukum gas ideal gitu ya. Nah idealnya, eee, PA dengan T gitu ya, PA dengan T itu adalah berbanding, eee, lurus gitu ya, ya. Nah, PA sama dengan NRT ya, ya PA sama dengan NRT. Ya PA ya di sebelah kiri, T-nya sebelah kanan, meskipun mungkin nanti dipengaruhi juga, ini ya apa, eee, dipengaruhi oleh, eee, konsentrasi ya, tapi T-nya ya kita anggap berbanding, eee, lurus ya. Ya sehingga pada saat mungkin proses, adsorpsi gitu ya, proses adsorpsi nantinya kalau kita lihat nanti ini biasanya konstan ya, ini biasanya konstan kalau, misalkan, vakan site tadi itu sudah, saturated gitu ya, mengetahui saturated, gimana pada, reaktor gitu ya. Nah kadangkala, eee, ya biasanya kenapa di dalam reaktor gitu ya, di apa, di alat reaktor itu biasanya dipasang, beberapa instrumen atau indikator ya, ya beberapa instrumen atau indikator dan, indikatornya juga, tidak hanya mungkin indikator ya, yang kalau kita lihat kan ada indikator, ada kontrol gitu ya.
Jadi kayak mungkin kayak dipasang nanti kalau yang di lain gitu ya, cuma oh ya pressure indikator saja, pressure control saja. Tapi di eh, reaktor ya ya pressure indikator kontrol karena yaitu tadi ya reaktor ini adalah jantungnya reaksi sehingga dipastikan di dalam reaktor itu seluruhnya sesuai dengan kondisi operasinya agar hasilnya bisa optimum ya. Ya mungkin tidak hanya ya kalau bertekanan ya ditambahin pressure gitu ya. Tapi kalau misalkan ini ya kita menjaga suhunya ya kita pasang temperatur indikator controller. Ini khusus di reaktor saja ya. Kalau yang di lain itu mungkin cukup hanya indikator atau controller. Ya sedangkan di reaktor perlu ya kalau tidak ke temperatur indikator controller, pressure indikator controller. Ya, sehingga kita memastikan bahwa sesuai dengan kondisi uh, operasinya. Ya, ini mungkin perlu diingat gitu ya, perlu diingat di dalam reaktor. Apalagi mungkin reaktornya nanti reaktor bertekanan dan ini apa beroperasi pada suhu yang cukup tinggi gitu ya. Jadi perlu instrumen indikator controller. Ya, hanya untuk memastikan saja. Dan nanti biasanya juga secara berkala itu hasil dari eh, reaktor ya itu eh, di ini apa selalu biasanya diambil sampling gitu ya, sampling entah nanti yang diukur konsentrasinya gitu ya. Nah, biasanya memang konsentrasinya gitu ya ke laboratorium ya ke laboratorium. Tapi kalau dipastikan ya sudah ada indikator controller tidak berubah ya ini ya. Nah, tapi lama-lama kan katalis tadi tentunya saturated gitu ya, saturated jenuh gitu ya. Nanti bisa saja ini apa konsentrasi yang diinginkan itu turun sehingga perlu adanya regenerasi katalis atau yang kita namakan deaktivasi katalis ya. Kalau di sini kita berbicara tentang deaktivasi katalis. Ya, beberapa mungkin yang perlu kita ketahui pada katalis ini ya. Jadi eh, ada yang namanya single site gitu ya. Ada yang namanya single site ya. Single site seperti ini. A menjadi B misalkan ya. A menjadi B ya ini kita melihat pada katalis ya. Ya, ini misalkan normal penten menjadi isopenten gitu ya. Ini A.S, B.S. Ini persamaan reaksinya saya rasa mungkin semua bisa ya ini pada surface pada surface katalis gitu ya. Ada yang dual side ya. Dual side seperti ini gitu ya. Ini dia yang A sisi aktif sini gitu ya. Nanti dia berpindah menjadi B di sini ya. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini misalkan ya, misalkan ini apa C4H9OH apa itu ya, ya butanol ya. Ya ini ya kalau kita perhatikan di sini menjadi but buten dan but ya buten dan ini ya air ya. Nah ini reaksinya berarti A.S plus S ini site kosong gitu ya. Nah, di sini tentunya terisi B.S set yang H2O ini memang tidak diperhitungkan jadi set
kosong, ya kita mungkin, reaksinya ya seperti ini ya. Ini, CaS, ya, yang set kosong nih CV gitu ya, vakan gitu ya. Jadi bisa di ini ya. Kemudian ada yang namanya ya ini mungkin lanjutannya gitu ya, bisa saja kalau seperti ini gitu ya, dual set ya, sebentar, ya dual set bisa seperti ini ya. Ya ini, eee, satu reaktan gitu ya, yang satunya kosong kemudian ya, menjadi produk gitu ya, satunya meskipun ditempati, H2O, tapi H2O ya kita anggap memang ya ini apa, eee, menjadi sisi aktif juga ya karena, ya H2O ya ya seperti itu gitu ya, enggak tidak bereaksi gitu ya. Ada juga bentuk, ini kalau misalkan ada CO gitu ya, CO dengan, oksigen ya, CO dan, oksigen. Ya, ini jadi sisi dua-duanya menempati gitu ya, CO dan O jadi, CO. Kalau ditempati seperti ini gitu ya, ini A.S ya. Kalau oksigen ya ya oksigen kita tahu bereaksi ya, pasti bereaksi. Nah ini B.S yang di sini, jadinya CO2, C.S yang di sini jadi, tetap vakan ya. Ini vakan, ya dituliskan D.S gitu ya boleh ya, atau ya ini ya, B, A jadi C, D gitu ya. Nah ini kalau, dual set, seperti ini juga, bisa kita tuliskan. Ini C ya, CaS, CBS gitu ya, CCS, CDS gitu ya. Nah ini, reaksi, tentunya bolak-balik ya. Ya kemudian yang, ketiga gitu ya, ketiga yang ya, dual set ini memang, macam-macam ya. Nah, ini misalkan, seperti ini gitu ya, seperti ini, katalis kan kadang kala mungkin tidak hanya mungkin pernah, mengetahui gitu ya, ada yang, merupakan kombinasi. Kombinasi misalkan di sini kombinasi platinum kemudian besi gitu ya. Nah ini, biasanya Eee, ada yang menjadi support gitu ya, support, katalis ya. Jadi kadang PTCO gitu ya. Nah ya, platinum kobal, platinum Fe ya, mungkin, ada yang lain ya, eee, nikel kadmium misalkan ya. Ya bahkan ada yang mungkin 3 gitu ya. Jadi ada yang support dengan harapan apa, support, di sini itu adalah, memperkuat, eee, mechanical dan juga thermal property dari, katalis ya. Yang, mechanical di sini ya, terkait dengan fisik gitu ya, kemudian, thermal juga, terkait dengan fisik, tapi yaitu dapat beroperasi pada, ini ya, apa, temperatur yang tinggi gitu ya. Nah ini, eee, kalau bentuknya seperti ini gitu ya, ini mungkin yang kita ketahui sebagai, ini ya, seringkali disebutkan sebagai Langmuir-Hinsel, eee, Wood, kinetic gitu ya. Ya, jadi, macam-macam memang, katalis. Tadi kalau yang tadi itu, tunggal tunggal saja tidak ada
support-nya gitu ya, support, untuk katalis gitu ya. Ya, jadi sekarang kan, eee, ya diusahakan memang ya dengan, support tadi, ya bisa saja support tadi membantu mungkin mempercepat reaksi untuk, yang misalkan tidak diinginkan tadi ya. Nah itu kus eee, ke konsentrasi yang tidak diinginkan, yang konsentrasi diinginkan, konsentrasi tidak diinginkan, belum lagi, fasa dan lain sebagainya ya. Nah ini, ya kalau ada 2 seperti ini gitu ya, ini yang kita namakan sebagai, eee, dual side mechanism, eee, Langmuir-Hinshelwood, kinetic ya. Jadi ada yang aksen ya, ini membedakan dengan yang sebelumnya, ya membedakan sebelumnya di sini. Ya jadi dual bisa seperti ini gitu ya, ada yang vakan yang satunya, kemudian bisa terisi semuanya gitu ya, eee, kemudian, eee, terisi, semuanya tapi, katalisnya itu ada support ya. Nah jadi support dan, tentunya memiliki, eee, ini ya side yang berbeda. Ya misalkan kombinasi, platinum iron ya, ya kombinasi, ada, L.A., Riddle gitu ya, L.A. Riddle mekanisme. Kalau kita lihat di sini dia hanya ingin, sebetulnya ada 2 reaktan gitu ya. Ada 2 buah reaktan, nah tapi, reaktan A di sini saja yang, diinginkan menjadi sisi aktif gitu ya, karena kalau tidak diaktifkan lamban gitu ya, lamban reaksinya gitu ya. A gitu ya, A di sini sisi aktif ya, yang melekat pada katalis itu sisi aktif gitu ya, yang B ini, tidak gitu ya. Ya ini jadi A.S menjadi B, eee, akhirnya dia menjadi C. C ini aktif kemudian nanti lepas ya. Nah tipe seperti ini yang dinamakan sebagai L.A., Riddle, L.A. Riddle, mekanisme. Ya kalau kita lihat, di sini, CA.S, P, B ya. Ya, ini terkait tadi sebetulnya kenapa tidak, CB gitu ya, kan kita bisa saja, ya mungkin di pelajaran, kinetika atau saya lupa di awal dulu, eee, kita eee, po eee, transformasikan dari konsentrasi ke tekanan gitu ya. Ya, ya kemudian, eee, di katalis di sini juga, kemungkinan seperti yang disampaikan tadi juga, ada desopsi ya. Ya ini surface reaksi, kemudian ya kalau kita perhatikan di sini gitu ya, nanti kalau ini kan sudah di dalam katalis gitu ya, dalam katalis dia menjadi sisi aktif yang di 4 di sini ya, ya. Kemudian, dari dalam itu keluar ke mulut katalis, kemudian, terlepas gitu ya, akhirnya kembali ke bulk tapi menjadi, sisi, eee, aktif ya. Ya ini, desopsi hampir mirip ya, tapi kalau yang adsorpsi tadi kita apa, notasikan dengan A gitu ya, kemudian kalau desopsi ini kita notasikan dengan D ya. Ya karena nanti, ini ya katalis ini kan pasti
yang kita inginkan adalah, selama proses itu dia teregenerasi sendiri ya, ya. Karena kalau dia tidak teregenerasi, sendiri tentunya ya itu tadi ya, dia akan, ini ya, apa, dalam kondisi saturated. Dan kalau kondisi saturated ya jenuh gitu ya, berarti, harus di-stop gitu ya, harus di-stop dulu, ini ya, apa, ini apa, harus di-stop, dulu prosesnya gitu ya, mungkin, saja, katalisnya ya, kan katalis ini kalau kalau bisa memang di atas performanya di atas, 90, persen ya performanya gitu ya. Kalau misalkan, tidak, dia di bawah itu ya harus diregenerasi. Ya, regenerasi berarti ya tadi seperti yang saya sampaikan itu, sementara mungkin, dihentikan ya karena tidak, mencapai hasil yang, diinginkan. Ini adsorpsi, kemudian ini surface reaksi, ya kemudian ini adalah, desorpsi. Ya adsorpsi, surface reaksi, desorpsi. Ya dari apa, dari ini ya, dari sini ya. Ini A ke sini ya, dari A perjalanan dari 1, 2, 3 ini sebetulnya adsorpsi gitu ya. Adsorpsi, kemudian yang 4 ini adalah surface reaksi. Kemudian 4 ke 7 itu adalah desorpsi. Nah ini, berarti nanti katalisnya aktif lagi gitu ya. Jadi A lagi bisa dia mengadsorb, kembali kemudian sisi aktifkan dan seterusnya. Ya jadi 7 tadi sebetulnya 7 step tadi itu terdiri dari adsorpsi secara, umum, kemudian surface reaksi dan desorpsi. Nah kemudian, i ini ya, mana yang, ini apa, kalau kita ketahui, reaksi yang paling menentukan itu adalah, mana yang, sebagai limiting reaktannya, ya. Nah, untuk mengetahui, ya mengetahui limiting reaktan di sini ya, which step is the rate limiting step gitu ya. Nah ini memang, kalau kita menganalogikan gitu ya, menganalogikan, seperti ini resistan gitu ya, ya ada apa, hambatan atau halangan gitu ya kalau misalkan di elektro gitu ya. Eee, mana yang, menjadi ya, eee, largest resistan, mana di antara ini yang menjadi largest, resistan atau, hambatan yang paling besar untuk, dikatakan sebagai, rate limiting step-nya. Ya misalkan di sini ada adsorpsi, surface reaksi, dan desorpsi. Ini hanya analogi saja. Ya tentunya memang, perlu dilakukan, ini ya, apa, dilakukan, eksperimen gitu ya. Ya, eksperimen ya, ini, eee, baru kita tentukan ya, tentukan di sana karena ini bolak-balik gitu ya, eee, bolak-balik ya. Ya, eee, ini mungkin, eee, contoh pada apa, catalytic reformer gitu ya yang sering kali apa, dipergunakan pada ini ya, pada petrokimia gitu ya. Jadi
biasanya kalau menemukan katalis yang dipergunakan pada pada industri petrokimia itu kita memperoleh royaltinya cukup besar ya, karena kita ketahui untuk petrokimia di sangat-sangat diperlukan gitu ya, sangat-sangat diperlukan, apalagi mungkin ya untuk ini ya, biasanya namanya catalytic reformer, catalytic cracking gitu ya. Nah, itu kalau kita ketahui mungkin seperti minyak bumi gitu ya, minyak bumi ikatan C-nya itu cukup panjang gitu ya. Bagaimana kita eh, ya dengan katalis itu memperpendek ikatan-ikatan yang ada tersebutnya sehingga mungkin lebih cepat bereaksi atau menghasilkan, karena ya tadi ya yang kita harapkan adalah ya dia mempengaruhi selektivitas gitu ya. Ya, selektivitas berarti apa yang kita inginkan. Kemudian dia juga akan mempengaruhi yield. Ya, yield di sini terkait dengan produk yang dihasilkan. Ya, kita inginnya menghasilkan produk yang kita inginkan tadi itu semakin besar jumlahnya ya. Ya kalau kita ketahui mungkin kayak minyak bumi itu kan macam-macam sebetulnya ya hasil yang di uh, mungkin kalau pernah belajar PIK ya, PIK organik kalau nggak salah ya, proses industri kimia organik gitu ya. Rasanya di bawah semester 7. Nah, itu kan uh, macam-macam turunannya gitu ya, turunan untuk memproduksi dari minyak bumi ini kita bisa buat ini, buat ini gitu ya, ada uh, macam-macam produk gitu ya. Mana yang kita inginkan ya. Ya. Nah, di situ peluang bagi ya bagi kita untuk menemukan katalis yang tepat ya, katalis yang tepat, tapi memang tentunya ditunjang oleh laboratorium yang cukup baik. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang didiskusikan ya.